Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah memberi waktu dan kesempatan saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Baik, mata kuliah kita hari ini adalah perkembangan keterampilan menulis yang diampu langsung oleh Ibu Siti Munfiatik. Kemudian yang akan saya bahas adalah tulisan sambung atau write. Baik, mengapa saya harus membahas tulisan sambung ini? Yang pertama adalah karena ini adalah tugas dari Ibu dosen, dan yang kedua adalah karena tulisan tegak bersambung merupakan budaya pendidikan Indonesia. Yang ketiga adalah karena tulisan sambung ini sudah ditinggalkan oleh para pendidik dan siswa-siswa kita saat ini. Mengapa ditinggalkan? Karena adanya akses internet atau teknologi yang sangat mudah sehingga kita dapat melakukan atau mengganti tipe tulisan kita dengan apa yang kita inginkan. Inilah yang menjadi latar belakang saya kenapa saya harus membahas tulisan sambung atau write ini. Baik, langsung saja dari latar belakang di atas atau tadi saya akan membahas yang pertama adalah pengertian atau definisi tulisan sambung atau write. Yang kedua adalah bagaimana cara menulis tulisan sambung. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian definisinya, saya akan sedikit membahas tentang sejarah tulisan tegak bersambung. Tulisan tegak bersambung dikembangkan sejak abad ke-14 pada masa Renaissance di kawasan Eropa. Teknik menulis sambung pada masa itu juga sempat berkembang menjadi teknik baru yang disebut dengan completed heading writing. Teknik completed heading writing adalah teknik menulis sambung dengan bentuk huruf yang lebih kompleks dan lebih indah daripada huruf sambung biasa, yaitu pada awal abad 20 sampai dengan akhir abad 20. Adapun istilah-istilah tulisan tegak bersambung adalah bisa disebut dengan cursive letter, bisa disebut dengan write, kemudian bisa disebut dengan tulisan indah. Usia yang paling tepat untuk belajar tulisan sambung ini adalah saya tulis di sini adalah usia 3 tahun dan dilanjutkan pada kelas 1 dan dilanjutkan sampai dengan kelas 6. Kenapa saya menulis 3 tahun? Karena di masa 3 tahun ini siswa anak sudah bisa memegang pensil, sudah bisa berbicara 2 suku kata. Kemudian di usia ini juga antara usia 0 sampai 5 tahun adalah masa keemasan anak. Jadi di situ mudah sekali untuk menampung pengetahuan-pengetahuan. Maka saya menulis, dan dari berbagai artikel itu menyampaikan bahwa pertama menulis membaca itu dimulai dari umur 3 tahun. Baik, lanjutnya. Pengertian tulisan sambung. Kata tulisan itu berasal dari kata tulis, ya, tulisan tulis yang memiliki arti membuat tulisan dengan pena pada sesuatu. Pada sesuatu ini adalah objek, tempat untuk kita menulis, bisa berupa buku, kertas, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan kata sambung berarti hubungan atau satukan. Dari 2 pengertian ini saya dapat menyimpulkan bahwa tulisan sambung adalah goresan pena pada suatu benda yang menghubungkan beberapa huruf cetak menjadi satu hingga membentuk tulisan yang indah dan dapat dipahami oleh pembacanya. Itu adalah pengertian dari tulisan sambung menurut saya, ya, karena dari pengertian itu tadi. Manfaat belajar tulisan sambung ini yang pertama adalah mengembangkan kemampuan motorik pada murid, karena menulis sambung butuh koordinasi bagian otak, mata, otot tangan, dan dengan kompleks. Yang berikutnya adalah menjadi salah satu sarana pembelajaran seni yang memaksimalkan kinerja otak yang berkaitan dengan imajinasi dan kreativitas. Yang selanjutnya adalah mempercepat proses menulis dan membuat tulisan siswa menjadi lebih rapi. Ya, nanti saya akan memberi contoh siswa saya di belakang. Nanti saya akan memberikan contoh tulisan, bukan tulisan sambung, ya, hanya menggunakan buku garis 3 saja mereka sudah bagus. Bagaimana dengan ketika kita menyuruh anak-anak sudah memulai tulisan tegak bersambung. Yang selanjutnya adalah
perluas wawasan murid untuk mengenal ragam jenis tulisan. Nah, ragam jenis tulisan tidak monoton kita taunya ABC dengan huruf balok dan huruf kecil saja, namun kita bisa mengetahui tulisan tegak bersambung. Dan yang terakhir adalah melatih murid untuk mengontrol emosi. Kenapa saya katakan ini menulis tegak bersambung bisa membuat anak kita untuk bisa mengontrol emosi, karena menulis tegak bersambung itu tidak semena-mena menulis A, B, C dengan mudah, namun kita harus mengingat, oh tulisan A itu bentuknya seperti ini, B itu seperti ini, harus ke atas, harus ke bawah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah cara menulis tulisan tegak bersambung atau right. Yang pertama, guru harus memastikan bahwa siswa sudah memahami bagaimana cara memegang pensil yang benar. Yang kedua adalah guru juga memastikan bahwa siswa akan belajar tulisan sambung ini sudah memahami huruf cetak, sudah hafal A, B, C, D sampai Z, abjadnya sudah hafal. Yang ketiga, kemudian guru harus mengenalkan apa media yang digunakan untuk menulis huruf tegak bersambung, yaitu dengan buku garis 3. Kita harus mengenalkan dulu bagaimana bentuknya, bagaimana kita menulisnya, mulai dari mana. Seperti gambar ini kita bisa melihatkan, kemudian kita bisa menyuruhnya dimulai dari yang paling kecil, yang di tengah itu untuk menulis pertamanya. Baik, yang selanjutnya adalah membedakan mana huruf yang memiliki jambul atau ekor atau yang tidak memiliki keduanya, ya. Yang selanjutnya, huruf yang memiliki jambul terdapat 2 tipe, yaitu jambul penuh dan jambul separuh. Jambul penuh seperti huruf B, maksudnya jambul itu yang berada nanti kita menulis itu kita lebihkan sampai dengan garis yang atas, kemudian yang ekor nanti kita lebihkan sampai dengan garis yang bawah. Ya, adapun jambul yang penuh seperti huruf B, H, K, dan L. Sedangkan jambul separuh seperti D dan T. Selanjutnya, huruf yang memiliki ekor terdapat 2 juga. Ada ekor penuh dan ekor separuh. Nah, kalau ekor penuh itu seperti huruf G, J, dan Y. Sedangkan yang separuh itu bisa huruf P dan Q. Masih dalam cara menulis tegak bersambung, adapun tulisan yang tidak memiliki keduanya, tidak memiliki ekor dan tidak memiliki jambul adalah huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Itu tidak memiliki ekor dan tidak memiliki jambul. Jadi tulisannya rata di kolom tengah itu saja. Selanjutnya, huruf yang memiliki ekor dan jambul juga. Ternyata huruf F ini memiliki ekor dan memiliki jambul. Nah, inilah contoh huruf tulisan tegak bersambung. Setelah anak-anak mengerti huruf tulisan sambung A sampai Z, kita suruh menulis di bukunya. Setelah bisa menulis, kemudian kita suruh siswa kita untuk membuat kata, ya, membuat kata. Nah, hujan, angin, kencang, hadiah, atau yang lainnya. Bisa menuliskan kata ini berulang-ulang, bukan hanya sekali, tapi 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, agar anak kita terbiasa. Setelah anak-anak bisa menulis kata, beberapa kata, kemudian kita suruh membuat kalimat yang agak panjang. Atau kita bisa mulai dengan nama-nama mereka terlebih dahulu, boleh, nama lengkap mereka, kemudian baru menuliskan kalimat yang panjang. Begitu ya. Baiklah, berikut adalah tulisan sebelum dan sesudah menggunakan buku garis 3. Nah, bagaimana teman-teman, terlihat bukan sesudah dan sebelum menulis menggunakan buku garis 3? Nah, itu sangat berbeda ya, cantik dan tidaknya. Jadi belajar menulis tulisan tegak bersambung ini butuh pembiasaan secara terus-menerus, harus kontinu, tidak boleh terhenti begitu saja. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan dipertanyakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, billahi fi sabilillah haq, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.